Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nur Hayati, saya CGP Angkatan 6 dari Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan supervisi akademik berbasis costing. Dan hari ini saya akan memulainya dengan wawancara pra-observasi. Mari ikuti saya. Bu Nisa, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Lagi santai nggak ini? Insya Allah Bu santai, kebetulan juga jam mengajarnya juga udah selesai. Alhamdulillah. Oh iya Bu Nisa, selamat ya, kemarin katanya sudah lulus di program pendidikan profesi guru dalam jabatan ya? Iya betul sekali Bu, terima kasih banyak atas ucapannya. Ya selamat ya, mudah-mudahan kelulusan itu menjadi motivasi Ibu untuk menjadi guru yang lebih baik begitu ya, guru yang lebih berpihak kepada kepentingan murid. Amin ya rabbal alamin Bu. Baik Bu, ya. Gini Bu Nisa, menindaklanjuti percakapan kita minggu lalu tentang supervisi akademik. Saya akan mendapat amanah dari kepala sekolah untuk menjadi supervisor Ibu di dalam supervisi akademik, gitu ya. Tapi yang perlu Ibu ketahui bahwa supervisi akademik itu bukan untuk menilai Ibu Bu, tetapi bertujuan untuk memberdayakan potensi dan kompetensi Ibu untuk meningkatkan performa Ibu dalam mengajar dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu jangan khawatir, santai saja karena hubungan kita itu ada kemitraan seperti itu. Iya baik insyaallah. Baik, Bu, ini di jadwal nih Bu Nisa ini kebagian hari Rabu ya Bu ya, tanggal 1 Maret tahun 2023 jam 10. Iya Begitu ya Bu ya? Betul Bu. Iya, kebetulan itu jadwal mengajar saya di kelas 10 BP Bu. Oh, 10 BP ya. Broadcasting dan perfilman. Bu, nanti topik pembelajaran yang akan diangkat itu tentang apa ya Bu? Oh iya, kebetulan kalau untuk topik di minggu ini yaitu tentang eksposisi Bu. Eksposisi Iya, ya. untuk tema khususnya sih sebenarnya untuk eksposisi ini kan ada beberapa bab gitu ya, ada beberapa materi. Kebetulan di minggu ini kita sudah masuk materi yang kedua untuk eksposisinya tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Baik, jadi topik yang akan Ibu angkat nanti tentang struktur dan kebahasaan eksposisi ya, teks eksposisi. Betul sekali. Tujuan pembelajaran apa Bu yang diinginkan? Ya, kalau untuk tujuan plan pembelajarannya sendiri yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, lebih difokuskan pada menelaah teksnya Bu. Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi ya? Ya, betul sekali. Itu nanti ada kaitannya dengan bidang kerjaan. Oh iya, betul sekali Bu. Tentu saja karena kita di SMK ya Bu ya, sehingga materi-materi meskipun ini materinya pelajaran umum itu tetap dikaitkan dengan bidang pekerjaan. Jadi tujuannya ya ingin menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Seperti itu ya Bu. Betul sekali. Bu Nisa, apa sih indikator keberhasilan bahwa tujuan pembelajaran yang telah Ibu susun itu telah tercapai? Untuk indikator keberhasilannya tersendiri Bu, yang pertama itu yang pastinya Bu ya, karena ini terkait dengan tujuannya tadi Bu memahami struktur dan kebahasaan, jadi diharapkan siswa ini nanti bisa untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi khususnya yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tadi Bu. Lalu yang kedua itu Bu, ya tentunya karena tadi yang menjadi permasalahan itu adalah ketidakaktifan siswa, ya pasti nanti indikator keberhasilannya yang diharapkan yaitu siswa menjadi lebih aktif lagi ketika dalam pembelajaran. Dan tentunya ketika melihat tadi bahwa siswa sudah memahami struktur dan kebahasaan, juga siswa sudah aktif, pastinya siswa juga nantinya KKM-nya menjadi meningkat gitu. Baik-baik. Seperti itu. Jadi menurut Bu Nisa indikator keberhasilan dari pembelajaran nanti itu pertama siswa bisa menganalisis struktur ya Bu ya, struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Kemudian kedua siswa lebih aktif lagi gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Kalau siswa sudah bisa menganalisis dan aktif di kelasnya, mungkin penilaian harian juga akan meningkat begitu ya, sesuai dengan lulus lah di kriteria ketuntasan minimal seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali. Baik.
Nah Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ini strategi atau model pembelajaran apa yang Ibu siapkan ini? Ya. Untuk strategi pembelajarannya sendiri sebenarnya saya sudah memilih-milih Bu ya. Kemarin saya mencari berbagai referensi, kemungkinan saya memilih satu saja Bu tentang model pembelajaran problem based learning. Jadi Bu Nisa akan memilih model pembelajaran problem based learning begitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, kenapa harus memilih strategi itu? Kalau untuk alasannya sendiri sih Bu, pertama ketika saya baca-baca di referensi ini bahwa problem based learning ini kan berkaitan dengan masalah ya Bu. Nah, salah satu yang jadi fokus saya dalam mengajar struktur dan kebahasaan ini sebenarnya selalu berulang Bu, bahwa siswa ini kesulitan dalam menganalisis struktur dan kebahasaan, sehingga itu kan dianggap sebagai permasalahan Bu. Salah satu kesulitannya mungkin ini itu terlalu banyak dari struktur dan kebahasaannya, sehingga saya memilih model ini. Lalu yang kedua itu kalau misalkan melihat dari segi keaktifan Bu, jujur saja ya Bu ya, kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia ini kan siswa itu cenderungnya jenuh, sehingga ketika belajar pun mereka cenderung tidak aktif. Sehingga ketika saya melihat dari model pembelajaran ini bahwa siswa ini dilibatkan kan secara kelompok Bu, sehingga ketika berkelompok itu siswa menjadi lebih aktif. Nah, seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Nisa ada banyak kesulitan begitu ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, anak kesulitan menganalisis struktur dan kebahasaannya. Kemudian yang kedua, siswa itu kadang merasa jenuh begitu ya Bu ya, sehingga tidak aktif di kelas. Oleh karena itu Ibu memilih dengan model pembelajaran problem based learning, di mana ada diskusinya yang mungkin anak bisa termotivasi untuk bekerja dalam kelompoknya gitu ya, saling bertukar pikiran gitu. Seperti itu ya Bu ya. Ini Bu, menurut Ibu nih kesulitan-kesulitan yang alami siswa ini, ada nggak Bu alternatif lain untuk memecahkan masalah ini begitu? Nah, baik Bu, kalau alternatif lainnya mungkin Bu, saya pertama itu kan karena ini kan cenderungnya bahasa Indonesia itu kan dominan teks itu ya Bu ya, sehingga saya kalau misalkan menggunakan buku paket itu Bu, siswa itu cenderung tidak menguasai isi teksnya Bu, sehingga salah satunya untuk mengaktifkan siswa agar mau gitu aktif untuk membaca, salah satunya itu pasti menentukan teksnya dulu. Nah, lalu selain menentukan teks, kira-kira teks seperti apa gitu Bu ya? Kalau saya kemarin rencananya saya akan memilihkan teks yang berkaitan dengan jurusan tersebut, karena ini jurusan broadcasting dan perfilman, sehingga teksnya saya akan cari dari artikel dari berbagai sumber yang berkaitan dengan broadcasting dan perfilman. Seperti itu Bu. Lalu kan selain dari mengaktifkan siswa untuk mau membaca gitu Bu, bahwa kan ketika siswa akan menganalisis struktur dan kebahasaan, artinya kan siswa itu harus membaca dulu. Nah, sehingga saya dominan mungkin akan mencari juga teksnya gitu. Jadi ini solusi yang keren nih menurut saya Bu. Jadi Ibu akan memilih teks yang berkaitan dengan program keahlian mereka ya, broadcasting dan perfilman. Mudah-mudahan dengan itu mereka lebih termotivasi lah untuk membaca teks itu ya. Betul sekali Bu, sangat diharapkan seperti itu. Baik Bu. Bu, bisa diceritakan tidak langkah-langkah pembelajarannya nanti akan seperti apa? Ya, Bu. Kalau untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri, kebetulan saya sudah catat Bu. Untuk sebagai gambaran saya saja Bu. Untuk di kegiatan intinya itu, saya nanti akan mencoba untuk mengorientasi peserta didik pada masalahnya. Jadi nanti siswa itu akan disajikan terlebih dahulu mungkin video untuk sebagai pengenalannya gitu terhadap teks tersebut. Lalu setelah itu nanti akan ada mengorganisasikan peserta didik. Artinya nanti guru itu tidak akan menjelaskan secara detail apa itu struktur dan kebahasaan. Artinya nanti mereka akan mencari sendiri dalam kelompok tersebut gitu Bu. Lalu setelah tentunya ketika sudah mengorganisasikan, siswa kan tidak dibiarkan begitu saja Bu ya. Artinya nanti di tahapan selanjutnya saya sendiri akan membimbing penyelidikan peserta didik. Seperti itu Bu, nanti siswanya akan dibimbing terlebih dahulu.
kalau saya Bu mengingat jam pelajarannya gitu Bu, kemungkinan nanti kalau ada waktu saya akan mencoba dulu Bu menghitung-hitung. Nanti sebelum ada kelompok itu Bu, saya akan mencoba siswa untuk membaca teksnya terlebih dahulu secara individu. Kenapa secara individu? Karena nantinya diharapkan agar siswa ini ketika diskusi itu punya bahan Bu, punya bahan untuk didiskusikan ya. Betul Bu. Jadi tidak sekedar kosong saja ketika dengan teman-temannya. Sudah punya masalah begitu yang akan diobrolkan ya. Ya seperti itu. Tentunya nanti dengan bimbingan saya sendiri gitu Bu. Lalu selanjutnya setelah mereka berdiskusi, mereka akan disajikan permasalahannya, yaitu diberikan teks. Nah, teks yang tadi itu akan siswa ini akan diberikan LKPD. Nah, dalam LKPD itu nanti akan ada soal-soal terkait tentang struktur dan kebahasaan. Kemudian mereka nanti akan mencoba untuk menganalisis, menandai mana strukturnya, mana kebahasaannya. Kemudian setelah itu mereka akan mencoba menyajikan Bu, melalui presentasi. Tentunya ketika presentasi juga mungkin nanti teman-temannya akan saling menanggapi, artinya harus menanggapi karena untuk memberikan masukan kepada temannya. Nah, untuk di tahapan akhirnya Bu, tentunya nanti siswa akan menganalisis kembali hasil dari presentasi tadi berdasarkan masukan teman-temannya, kemudian nanti mengevaluasi, artinya mereka menyunting atau mengedit lagi hasil yang mungkin tadi ada kurangnya mungkin. Nah, kemudian mereka akan perbaiki seperti itu Bu untuk tahapan-tahapan. Keren nih langkah-langkah pembelajarannya ya. Pertama ya kalau saya ringkas nih, ada orientasi pada masalah dulu ya. Kemudian mengorganisasikan peserta didiknya, kemudian guru membimbing penyelidikan, kemudian siswa disajikan teks masalahnya begitu ya, teks eksposisinya dan diberikan LKPD-nya. Kemudian siswa menganalisis teks tersebut, kemudian siswa menyajikannya, kemudian teman-teman menanggapinya, kemudian siswa mengedit dan menyunting hasil dari diskusi tadi. Begitu ya mungkin sekilas langkah-langkah pembelajaran. Iya betul Bu, seperti itu. Baik. Bu, media apa sih yang Ibu siapkan untuk pengajaran nanti itu? Oh, baik Bu, kalau untuk media sendiri sih sepertinya Bu, kalau untuk medianya saya mencoba untuk memilihkan yang pasti Salindia, PowerPoint Bu. Saya rencananya akan membuatnya di Canva biar lebih menarik gitu Bu ya. Lalu yang kedua itu tentunya teksnya Bu ya. Teksnya ya. Ya yang tadi saya coba akan pilih dari berbagai sumber tentang broadcasting dan perfilman. Lalu Bu, karena kita menggunakan video, nanti saya akan mencoba memilih video yang berkaitan dengan eksposisi yang akan disajikan. Tapi untuk biasanya kan Bu kalau video itu tergantung jaringan ya Bu ya. Jadi kalau misalkan saya khawatirnya nanti ketika ditampilkan di kelas, takutnya nanti malah tidak jalan videonya, sehingga saya berinisiatif untuk mendownloadnya terlebih dahulu gitu. Lalu yang terakhir mungkin karena ada video pastinya harus ada pengeras suara gitu. Seperti itu ya. Jadi medianya itu PowerPoint dalam Canva ya Bu ya yang akan dibikinnya, kemudian teksnya akan dicari dari berbagai sumber yang tentunya berhubungan dengan materi broadcasting dan perfilman. Kemudian Ibu akan mendownload video yang berhubungan dengan teks itu ya, eksposisinya, kemudian sound systemnya itu yang akan ditulis. Ya, boleh Bu, ada yang tertinggal. Kemungkinan kan tentunya ini menggunakan LKPD, jadi saya pasti akan ya medianya LKPD. Dan saya juga akan mensiasati karena kan kalau sekarang itu eranya era teknologi ya Bu ya. Saya akan mencoba memadukan antara teks yang di print gitu Bu, antara teks yang sudah diprintkan dengan barcode Bu. Iya betul. Keren tuh Bu Nisa, jadi ada penggunaan IT di sana ya dilibatkan. Baik Bu Nisa, nanti ketika saya melakukan observasi di kelas Ibu, itu saya itu harus fokus di pengembangan di sebelah mananya nih untuk Bu Nisanya itu. Area pengembangan apa sih yang Bu Nisa ingin kembangkan? Kalau untuk area pengembangan itu sih sebenarnya Bu, saya jujur saja kan kalau pelajaran bahasa Indonesia itu saya tuh cenderung saya merasa saya belum maksimal untuk kreatif gitu Bu. Nah salah satunya mungkin
Saya inginnya Ibu melihat dari segi apakah saya ketika menerapkan model pembelajaran problem based learning ini apakah sudah sesuai ataukah belum gitu Bu. Itu yang pertama. Karena jujur saja Bu, problem based learning ini terlalu banyak sekali langkah-langkahnya sehingga saya takutnya malah ada langkah yang terlewat atau seperti apa gitu Bu. Ya itu. Lalu yang kedua Bu, mengingat tadi juga bahwa ada keaktifan gitu ya Bu, saya mencoba untuk apakah menurut Ibu nanti saya sudah bisa mengondisikan siswa itu agar aktif ataukah masih sama seperti itu? Karena kan saya memilih problem based learning itu rencananya agar siswa aktif, tetapi apakah nanti saya sudah bisa mengaktifkan siswa atau belum seperti itu? Baik. Jadi nanti Ibu menginginkan saya fokus melihat apakah Ibu sudah melaksanakan tahapan-tahapan problem based learning ini dengan baik begitu ya Bu ya. Yang kedua Ibu ingin melihat apakah Ibu sudah mampu mengaktifkan siswa begitu ya dalam pembelajaran ini. Baik, sepertinya sudah cukup nih percakapan observasinya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Rabu ya, tanggal 1 Maret 2023. Ketika nanti saya mengobservasi itu akan saya tulis semua langkah-langkah yang Ibu kerjakan begitu ya, untuk kemudian nanti kita akan merefleksikannya kembali Bu di wawancara sesi pasca observasi begitu. Baik Ibu, insya Allah saya mencoba untuk merencanakan dengan sebaik-baiknya Bu. Terima kasih sekali Bu Nisa, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa Bu, sama-sama Ibu. Langkah kedua dalam supervisi akademik adalah observasi. Hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Khairunisa, di mana saya akan mencatat semua langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nisa, dan saya akan fokus kepada area pengembangan yang diharapkan oleh Ibu Nisa. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah
eksposisi itu cuma ada 3 Bu, ada tesis, penegasan ulang, sama argumentasi sama penegasan ulang. Iya. Terus kalau eksposisi itu diawali dengan apa biasanya? Tesis permasalahan. Iya, bagus sekali Rahmadian. Tepuk tangan untuk Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mencapai tahap ketiga dari supervisi akademik berbasis coaching. Kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi dan saya pada hari ini ditemani oleh coach saya bernama Ibu Khairunisa dan pengajar praktik saya Bapak M. Khairul Hadi. Baik, kita mulai saja coaching wawancara pasca observasinya. Bagaimana Bu Nisa, sehat hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Bu Nisa, hari ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Setelah 1 minggu kemarin saya mengobservasi Bu Nisa di kelasnya, dan tentunya tujuan dari obrolan hari ini adalah untuk merefleksi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Keinginannya sih ada peningkatan kualitas dalam pembelajaran selanjutnya, seperti itu ya Bu ya. Kalau dari pihak Ibu sendiri, di akhir obrolan ini Ibu ingin mendapatkan apa sih Bu? Mungkin kalau saya sendiri ya Bu ya, lebih ke arah sharing aja Bu, sambil berbagi pengalaman aja terkait kegiatan belajar mengajar kemarin ketika Ibu mengobservasi ya Bu ya. Mungkin nantinya kalau saya sendiri mudah-mudahan mendapatkan ide atau masukan juga dari Ibu yang nantinya bisa saya jadikan opsi Bu buat saya perbaikan, mungkin mengajar di dalam kelas seperti itu Bu. Baik. Jadi Bu Nisa ingin sharing gitu ya, berbagi pengalaman. Mungkin setelah obrolan nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih terjadi kemarin gitu ya. Betul Nanti sekali. kedepannya performa Bu Nisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Bagaimana nih perasaannya waktu kemarin melakukan pembelajaran dengan model problem based learning? Gimana tuh? Kalau misalkan perasaan saya sih Bu, saya merasa puas ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin. Kenapa saya mengatakan puas? Karena jujur saja Bu, kan waktu di awal waktu kemarin saat pra-observasi itu ya Bu ya, saya mengatakan bahwa problem based learning ini kan banyak sekali Bu langkah-langkahnya ya Bu ya. Saya awalnya nggak pede Bu buat menerapkan itu dalam pembelajaran. Karena kenapa? Karena langkah-langkah yang banyak itu, tetapi pada saat saya menjalankan di dalam kelas ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Itu Bu yang pertama. Betul. Ya, lalu yang keduanya itu Bu, saya juga melihat dari respon anak-anak ya Bu ya. Pada saat akhir pembelajaran di bagian refleksi itu Bu, saya kan bertanya kepada anak-anak juga bagaimana tanggapan mereka tentang tahapan pembelajaran yang mereka lakukan pada hari itu gitu Bu. Dan alhamdulillah syukurnya mereka itu sangat positif Bu tanggapannya. Karena jujur saja Bu, kalau saya itu mengajar lebih dominannya menggunakan ceramah gitu Bu. Kalau tiap hari itu jarang sekali kalau menerapkan model gitu Bu. Sehingga ketika menerapkan ini anak-anak antusias dan aktif. Mereka menanggapinya, Bu, senang rasanya ketika ada menanggapi teman yang presentasi, ketika saling berbagi pengalaman dengan teman-teman. Karena biasanya kita tuh lebih cenderungnya bekerja sendiri Bu, atau hanya menyimak dari Ibu saja seperti itu. Jadi respon anak-anak juga bagus Ya, Bu. Baik, jadi perasaan Bu Nisa ketika melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning itu merasa puas gitu ya. Betul. Akhirnya tahapan demi tahapan bisa terlewati dengan baik. Ya, betul. Kemudian respon dari siswa pun sangat baik gitu ya. Anak merasa senang gitu ya, bisa aktif berbicara. Jadi kedepannya lagi tuh kalau bisa mah jangan ceramah lagi berarti ya Bu ya. Ternyata dengan menggunakan model-model pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka itu anak ternyata bisa lebih antusias ya, betul sekali Bu ya. Betul, Saya baik. setuju. Nah Ibu, menurut Ibu nih bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran Pak? Sudah tercapai belum dari yang direncanakan itu?
Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri kan Bu, kemarin itu tujuan pembelajaran saya itu ingin meningkatkan keaktifan siswa dan juga ingin melihat bahwa anak ini sudah mampu menganalisis struktur dan kebahasaan. Dan alhamdulillah kalau kemarin melihat dari kegiatan mereka saat diskusi itu anak-anak cenderung aktif mau berbagi mau berbagi apa yang sudah mereka dapatkan ketika diskusi. Lalu yang kedua itu kalau melihat dari hasil LKPD Bu ya, kemarin itu alhamdulillah 100% anak-anak itu di atas KKM. Meskipun ya Bu, meskipun itu di dalam evaluasi masih ada sekitar 3 orang yang belum di atas KKM, betul. Jadi dari 34 siswa itu masih ada 3 orang. Tapi kalau dilihat-lihat sih lebih banyak yang di atas KKM-nya seperti itu. Keren. Jadi menurut Bu Nisa tujuan pembelajaran sudah hampir tercapai lah ya Bu ya, 100% ya. Terlihat dari anak bisa menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Iya, betul. Kemudian kalau lihat LKPD-nya itu semuanya sudah mencapai ya Bu, kriteria ketuntasan belajar gitu. Cuman ada 3 anak saja ketika evaluasi yang masih belum lulus begitu ya. Tidak apa Bu, nanti bisa melalui pembelajaran remedial mungkin untuk mereka ya Bu ya. Baik, lanjut Bu. Menurut Ibu waktu pembelajaran kemarin itu hal-hal positif apa saja sih yang sudah tampak gitu ya dan patut dipertahankan begitu? Kalau yang kemarin itu mungkin Bu, seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau yang saya bisa pertahankan gitu ya Bu ya, pertama itu dari sintaks dari problem based learningnya sendiri, alhamdulillah kan keraguan saya itu kan langkah-langkahnya itu ya Bu ya, tapi alhamdulillah kemarin semuanya itu terlewati, semuanya tahapannya itu saya lakukan secara sesuai dengan tahapannya gitu Bu. Lalu yang kedua itu kemarin itu kan pada saat teks itu ya Bu ya, masih saya mencoba untuk mencari teksnya dan alhamdulillah teksnya itu sudah sesuai dengan apa yang anak-anak minati sesuai dengan jurusannya gitu Bu, itu yang akan saya pertahankan. Lalu penggunaan media juga Bu, saya juga kan kemarin menggunakan media itu Canva dan juga video. Dan itu lebih cenderung menstimulasi siswa, karena biasanya kalau hanya teks saja siswa tuh cenderungnya teks lagi gitu Bu. Betul. Jadi ketika ada ini gitu Bu, ketika ada media lainnya mereka cenderung jadi lebih antusias seperti itu Bu. Ada lagi? Mungkin yang lainnya itu seperti kegiatan problem based learningnya juga yang ingin saya melihat siswa aktif ya, jadinya lebih aktif gitu. Baik. Jadi hal-hal yang menurut Bu Nisa sudah baik dan patut dipertahankan itu sudah bisa menjalankan sintak dari model pembelajaran based learning dengan rapih begitu ya Bu ya. Kemudian penggunaan teks yang aktual dan sesuai dengan jurusan program kalian broadcast itu juga menstimulus minat anak untuk membaca teks tersebut. Kemudian penggunaan media ya Bu ya, video, Canva itu memang sangat bagus. Saya lihat Bu Nisa itu sudah mendekati perfect lah menurut saya waktu kemarin itu ya Bu ya. Baik, itu hal-hal yang sudah baik. Nah sekarang saya ingin Bu Nisa memikirkan hal-hal apa saja sih yang masih kurang gitu ya, dan mesti ada perbaikan untuk kedepannya itu. Kalau untuk hal yang kurang itu sepertinya saya melihat pada kegiatan di dalam kegiatan sintaksnya itu ya Bu ya. Mungkin saya kemarin itu melihat kan pada tahapan membaca itu ada kegiatan membaca individu dan kelompok. Nah, namun pada saat membaca individu masih ada beberapa siswa yang saya rasa masih tidak mau membaca, entah punya aktivitas lain, jadi tidak membaca sesuai dengan tahapan tersebut gitu Bu. Jadi masih ada, entah saya itu masih merasa siswa ini kurang berminat juga ketika dipilihkan seperti ini gitu teksnya, karena sebenarnya tidak banyak Bu, mungkin ada beberapa saja. Jadi itu yang pertama itu dari teksnya masih ada yang tidak membaca. Lalu pada saat diskusi juga Bu, saya melihat juga cenderung ada beberapa anak yang masih mengobrol,
terus juga ada yang masih mengantuk, terlihat mengantuk ya Bu, Adalah seorang yang iya betul sekali. Itu Bu. Lalu apalagi ya Bu ya, mungkin dari presentasi Bu. Pada saat presentasi itu sebenarnya saya Bu terkendala dengan waktu Bu. Bahasa Indonesia itu kan 4 jam ya Bu ya, 4 jam pelajaran, tetapi pada saat ini dijadwalkannya dipecah Bu, 2 jam betul. Jadinya ketika presentasi itu tidak semua siswa itu presentasi gitu Bu, sehingga saya hanya meminta 3 siswa untuk tampil mempresentasikan. 3 kelompok. Nah, 3 kelompok betul, 3 kelompok yang mempresentasikan dan 3 kelompok lain menanggapi. Mungkin kalau misalkan seperti itu sih sebenarnya saya jadi tidak bisa melihat hasil secara keseluruhan. Tapi sebenarnya saya ingin semuanya tampil, tetapi terkendala waktu gitu Bu. Lalu paling ini Bu, kan saya itu menggunakan media lainnya selain Canva dengan video, ada juga barcode ya Bu ya. Ada beberapa siswa sih Bu yang ketika saya minta untuk coba di scan gitu untuk barcode-nya, tetapi ternyata di handphonenya ada yang tidak dilengkapi pemindai, ada juga handphonenya yang mungkin masih handphone yang dulu gitu Bu ya. Iya betul, jadi ya tidak dilengkapi pemindai juga, sehingga mereka ketika diminta untuk men-scan dari teksnya tersebut, dari LKPD tersebut, mereka belum bisa gitu. Lalu pada saat evaluasi juga kan saya menampilkan barcode juga. Nah mungkin waktu itu saya menampilkannya dari jarak in-focus ya, jarak jauh, sehingga ketika ada anak yang memindai dari tempat duduknya itu ternyata tidak sampai ke barcode tersebut. Jadi menurut Bu Nisa, hal-hal yang masih dirasa kurang dan perlu ada perbaikan. Yang pertama, masih ada siswa yang tidak membaca teksnya gitu ya. Betul, Bu. Kemudian ada ketika diskusi ada yang ngobrol, ada yang mengantuk juga, gitu. Ada yang tapi tidak banyak itu saya lihat. Kemudian terkendala waktu gitu ya Bu ya, ada manajemen waktu yang perlu diperbaiki begitu. Dan yang terakhir penggunaan barcode ini, scan barcode-nya agak lama waktu itu ya Bu ya, ada beberapa kendala. Baik Bu, kita cari solusinya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu tawarkan? Kita breakdown deh Bu, satu persatu gitu ya. Masalah pertama nih, siswa tidak ada yang masih tidak tertarik lah minat untuk membaca teks itu. Kira-kira apa tuh solusi yang Ibu tawarkan? Mungkin kalau untuk teks sendiri ya Bu ya, mungkin saya akan coba kembali untuk wawancara dengan siswa sepertinya Bu ya, terkait kenapa mereka masih tidak minat untuk membaca tersebut gitu. Apakah saya perlu meminta mereka untuk mencari teks sendiri atau seperti apa? Padahal kan sebenarnya kalau teks yang saya cari itu kan Bu sudah ada 3 teks yang berbeda-beda dan itu tuh sesuai dengan jurusan mereka. Nah entah ini tuh masih bahasanya yang sulit dipahami ataukah memang mereka tidak minat dengan itu. Karena kan kalau eksposisi itu Bu berkaitan dengan artikel, mungkin bisa jadi bahasanya juga yang sulit. Namun mungkin saya akan mencoba untuk mewawancarai terlebih dahulu apa yang melatar belakangi mereka masih tidak mau membaca gitu, seperti itu Bu. Setuju Bu. Jadi jika masih ada siswa yang tidak tertarik untuk membaca, itu berarti masalahnya itu ada di siswa tersebut begitu ya. Jadi perlu adanya pendampingan individu bagi siswa-siswa tersebut. Jadi dikorek sama Ibu latar belakang sehingga mereka tidak mau membaca teks eksposisi itu. Dan jika ada kesulitan, ya di sanalah peran guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan minat mereka untuk membaca teks eksposisi tersebut ya Bu ya. Baik. Kemudian ini nih Bu, untuk yang anak diskusi, saat diskusi ada yang masih ngobrol, ada yang masih ngantuk gitu, kira-kira bagaimana solusinya Bu? Kalau untuk mengantuk sendiri ya Bu ya, sebenarnya kalau misalkan di kegiatan sehari-hari juga mungkin bahasa Indonesia itu kan cenderung dianggapnya itu Bu pelajaran menjenuhkan karena banyak teks lagi gitu ya Bu ya. Mungkin sebenarnya sih Bu, saya pada awalnya itu pinginnya gitu ada ice breaking gitu Bu, biar mereka tuh ada selingan lah biar tidak mengantuk dan tidak jenuh gitu.
Meskipun ya dengan penerapan ini kan memang ada keaktifan, tetapi tidak semuanya ternyata. Mungkin kalau misalkan ada ice breaking, setidaknya mereka jadi lebih Fresh lagi ya. Betul Bu, seperti itu. Setuju Bu. Jadi untuk memfokuskan kembali perhatian anak memang diselingi lah sedikit-sedikit dengan ice breaking. Tidak perlu ice breaking yang memakan waktu yang lama Bu, cukup dengan memfokuskan anak, bisa dengan tepuk semangat begitu ya Bu, atau tepuk 1, tepuk 2 gitu, jadi fokus lagi begitu ya Bu ya. Baik Bu Nisa. Yang ketiga nih tentang manajemen waktu, yang Bu Nisa akhirnya ada 3 kelompok yang tidak tampil tapi hanya menanggapi saja begitu ya. Yang 3 kelompok tersebut tuh bagaimana kira-kira dulu yang akan dilakukan? Itu sebenarnya Bu terkait dengan waktu itu ya Bu ya. Sebenarnya kalau saya sendiri itu Bu, kalau waktu kan tidak bisa diubah sendiri ya Bu ya. Sepertinya saya mau mencoba untuk mengomunikasikan dengan kurikulum gitu Bu. Entah itu juga bisa disetujui atau tidak gitu Bu ya. Karena jujur saja kalau bahasa Indonesia 2 jam pertemuan itu Bu tidak cukup Bu, karena mengingat harus ada teks dan lain sebagainya. Nah itu juga Bu, tadi selain dari presentasi yang tadinya mau ada ice breaking juga saya memikirkannya seperti itu. Tapi tadi kalau ice breaking kan ada masukan dari Ibu, kalau misalkan yang singkat-singkat aja lah, nggak usah yang terlalu panjang. Nah mungkin ini Bu, jadinya saya harus mengomunikasikan dengan kurikulum sendiri gitu. Baik. Jadi untuk masalah manajemen waktu ini Bu Nisa akan menemui mungkin tim kurikulum untuk bisa mengubah jadwalnya, asalnya ada 4 jam terpecah jadi 2 jam ya di hari yang berbeda ya Bu ya, menjadi 4 jam full begitu dalam 1 hari. Namun tentunya akan berkorelasi dengan kelas yang lain mungkin untuk jadwal ini agak mengganggu ya, agak akan lama gitu solusinya ya, terpecahkannya begitu. Mungkin bisa gak dilihat lagi bagian mana yang menurut Bu Nisa agak lebih panjang waktu itu gitu? Kalau saya sih Bu jujur ya, kemarin itu kalau di rencana pembelajaran itu kan waktu untuk pendahuluan ya itu terlalu lama ya Bu ya. Saya lihat terlalu lama tuh. Iya betul. 15 menit kalau nggak salah ya. Iya betul Bu. Kalau saya cantumkan di RPP kan hanya 10 menit ya Bu. Ternyata kelebihan gitu Bu. Sepertinya Bu, saya akan mencoba, kalau misalkan Bu saya menghapus bagian, kan saya menuliskan bagian motivasi ya Bu. Kalau itu sebenarnya boleh atau tidak sih Bu gitu, seperti itu. Ya, yang saya lihat waktu itu Bu Nisa memotivasinya itu di luar konteks ya Bu ya, tentang kegagalan. Kalau menurut saya motivasi itu bisa yang berkaitan dengan pembelajaran yang sedang dibahas Bu Nisa, misalkan kenapa kamu harus bisa ini. Jadi itu juga bisa memotivasi anak kenapa dia harus belajar hari itu harus dengan konsentrasi besar. Karena ini teks eksposisi penting, apalagi teksnya itu yang Bu Nisa cari itu berkaitan erat dengan jurusannya gitu ya Bu ya, jadi itu bisa dipersingkat. Jadi kan betul sih Bu, kemarin itu kan saya dimotivasi itu kan ada ada dialog, ada langkah tersendiri gitu Bu. Ternyata pada saat saya ngobrol lagi dengan guru lain itu ternyata motivasi itu sebenarnya dari manfaat juga bisa ya Bu ya. Betul, jadi ya saya tuh kalau misalkan pikiran saya tuh motivasi itu pasti harus menayangkan video, harus ada kata mutiara atau apa gitu Bu. Sehingga yang saya paham itu ya seperti itu. Tetapi ketika bisa dijadikan masukan dari Ibu tadi, mungkin untuk manfaat saja sudah cukup ya Bu. Nanti mungkin saya akan memperbaiki di bagian pendahuluan itu. Terakhir nih, barcode nih, masalah barcode kira-kira solusinya apa nih yang dibetabarkan? Betul Bu, kalau masalah barcode itu kan Bu, mungkin ya untuk kedepannya kan kemarin itu saya hanya mempersiapkan barcode-nya saja Bu ya. Mungkin untuk kedepannya ketika itu sulit dijangkau Bu ya, saya akan mencoba mungkin untuk mengirimkannya di via grup WhatsApp grup WA anak-anak mungkin seperti itu Bu, agar tidak perlu lagi lah menjangkau yang terlalu jauh. Terus kalau misalkan ada anak yang tidak memiliki pemindai, misalkan Bu, mungkin saya akan mencoba mengirimkan linknya seperti itu Bu. Jadi banyak cara lah untuk meng-share barcode-nya ya, nggak usah
ditayangkan di PowerPoint gitu ya, cukup kirim linknya di WhatsApp atau barcode-nya juga bisa di grup WhatsApp ya. Dan memang penggunaan IT dalam pembelajaran itu ada plus minusnya. Plusnya bisa menarik, efektif dan sebagainya. Minusnya mungkin saja ada anak yang tidak membawa HP ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin saja anak ada yang tidak memiliki kuota, dan mungkin saja HP-nya jadul gitu ya, tidak kooperatif lah untuk IT yang kita tampilkan. Nah, di sini kan kehadiran sekolah harus ada Bu, memfasilitasi keterbatasan itu. Makanya Bu Nisa boleh memanfaatkan 600 HP yang ada di sekolah ya, tablet yang ada di perpus silakan dipinjam. Jika ada anak yang mengalami kesulitan di IT ya, wifi-nya juga tolong di-share Bu itu. Iya, siap Bu. Passwordnya ya, jadi ada anak yang tidak memiliki kuota itu bisa tetap ikut dalam pembelajaran yang berbasis IT itu ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya pertimbangkan untuk kedepannya lagi ya. Baik Bu Nisa, lanjut ya, tadi solusinya udah Ibu ungkapkan, bagus sekali. Nah sekarang strateginya nih untuk melaksanakan solusi-solusi yang Ibu tadi tawarkan itu seperti apa? Baik, mungkin kalau untuk dari strateginya sendiri, kalau dari saya sendiri ya Bu ya, mungkin nanti saya akan mencoba lagi menggali lagi gitu Bu dari berbagai sumber. Mungkin saya akan mencoba mencari dari kajian literatur lagi, atau misalkan juga bisa dari website ataupun misalkan dari YouTube ya Bu kalau sekarang, tentang kira-kira bagaimana sih mengelola kelas itu Bu, agar lebih menyenangkan lagi, agar lebih mengaktifkan lagi siswa, dan juga khususnya meningkatkan minat baca siswa itu sendiri. Lalu yang kedua itu pasti saya akan mencoba mewawancarai siswa juga terkait bagaimana mereka, apa sih kira-kira yang mereka senangi, apa yang bisa mereka membuat antusias di dalam kelas gitu. Terus paling ini Bu, yang penting itu pasti kerekan guru ya Bu ya, karena khususnya guru-guru yang lebih lama mengajar mungkin lebih banyak juga lebih banyak juga pengalamannya. Mungkin saya juga harus mencari tahu lagi kira-kira bagaimana mengajar yang menyenangkan buat siswa, dan rekan guru yang lainnya juga saya akan mencoba mewawancarai. Dan paling yang terakhir itu setelah ada dari refleksi yang 3 tadi itu Bu, saya akan mencoba untuk menyusun perangkat pembelajaran kembali mungkin untuk nantinya diuji cobakan di dalam kelas, seperti itu kan. Oke, keren nih strateginya. Yang pertama akan melakukan pengembangan diri gitu ya Bu ya, lebih mengkaji lagi literatur, YouTube dan sebagainya, bagaimana sih cara mengelola kelas sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, lebih mengaktifkan siswa begitu ya, lebih berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi lanjutan ke anak gitu ya, wawancara apa sih kesulitan mereka, apa sih saran mereka terhadap pembelajaran gitu ya Bu. Jadi bisa untuk nantinya bahan perbaikan modul ajar yang Ibu akan lakukan begitu ya Bu ya. Terus tadi satu lagi apa tuh tadi, sharing kepada guru, rekan guru ya, sharing praktik baik bagaimana sih Bu kalau menghadapi masa itu, keren sekali itu. Jadi ada komunitas praktisi yang bisa saling memperbaiki, saling memotivasi untuk lebih bagus lagi pembelajaran kita. Keren nih Bu Nisa, alhamdulillah nih. Kira-kira nih kapan nih Ibu bisa melaksanakan rencana aksi ini? Mungkin Bu, kalau misalkan di minggu ini ya, saya belum siap kalau untuk langsung terjun ke kelas. Tapi mungkin minggu ini saya akan mencoba untuk menyusun kali Bu ya, untuk menyusun perangkat pembelajaran atau untuk melakukan tadi refleksi yang tadi Bu, khususnya kepada siswa, kepada guru, termasuk juga pengembangan diri saya tadi tentang kajian literatur dan lain sebagainya. Mungkin minggu ini saya tuntaskan secara keseluruhan untuk persiapan, dan di minggu depan mungkin Bu di hari Rabu lagi di tanggal 22 Maret itu mungkin saya akan mencoba untuk menguji cobakan kembali di dalam kelas tersebut gitu. Baik, jadi untuk minggu ini Bu Nisa akan fokus kepada persiapan ya Bu ya, tadi melakukan refleksi lanjutan kepada anak-anak, kemudian sharing dengan rekan-rekan yang lain begitu ya, kemudian menyusun modul kembali, dan minggu depannya akan diuji cobakan mungkin ya Bu ya.
modul perbaikan ini tentunya dengan tema lanjutan Bu. Iya betul, dengan tema yang berbeda. Betul. Bu, ada gak siapa yang bisa kira-kira membantu Ibu nih untuk menjaga komitmen? Oh iya, untuk menjaga komitmen paling untuk menjaga komitmen saya yang bisa membantu saya yang pastinya rekan guru ya Bu, rekan khususnya guru bahasa Indonesia yang mungkin nanti bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu yang kedua, saya juga minta bantuan dari Ibu sebagai supervisor ya Bu ya. Lalu pastinya juga yang pastinya juga adalah dari Wakasek kurikulum dan juga kepala sekolah seperti itu. Jadi yang akan membantu Ibu menjaga komitmen ini adalah rekan-rekan sesama guru ya bahasa Indonesia. Kemudian sebagai supervisor saya siap membantu Bu. Misalkan Ibu, Bu tolong bantuin jadi observer saya lagi, siap saya kapanpun ya Bu ya, asal tidak bentrok dengan jadwal saya. Kemudian tadi Ibu juga Wakasek kurikulumnya butuh support juga dari kepala sekolah dan ya Bu ya. Terakhir nih Bu, bagaimana tindak lanjut nih dari sesi coaching supervisi akademik ini? Apa nih Bu? Mungkin untuk tindak lanjutnya mungkin Bu saya akan mencoba untuk mengembangkan diri ya Bu, mengembangkan diri khususnya dalam rangka untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Lalu yang kedua mungkin saya juga akan mencoba berkomunikasi tadi menyampaikan sama guru yang bisa nantinya menjadi observer saya gitu Bu ya. Lalu juga saya juga akan mencoba untuk menggali lagi Bu tentang pembelajaran model problem based learning ini, dan mungkin nanti saya akan mencoba untuk menerapkannya di dalam materi yang lainnya gitu Bu. Dan saya akan uji cobakan juga tentunya di kelas lainnya juga, tidak hanya di kelas yang kemarin gitu Bu. Dan yang terakhir mungkin ini Bu akan mencoba menyusun perangkat pembelajaran kembali seperti itu Bu. Oke, siap Bu, keren nih. Jadi tindak lanjutnya yang pertama adalah pengembangan diri ya Bu ya. Kemudian akan komunikasi, ngobrol, sharing praktik baik dengan rekan-rekan guru yang lain. Kemudian menggali lagi tentang model pembelajaran problem based learning ini, kemudian diaplikasikan di materi yang lain ya Bu ya. Jadi lebih jago lagi nanti Bu Nisa di dalam PBL. Yang terakhir menyusun modul kembali ya Bu ya, berhasil berdasarkan hasil masukan dari rekan guru, dari murid dan yang lain. Ya betul. Boleh menambahkan satu lagi? Karena saya merasa yang kurang itu kan tadi itu manajemen waktu ya. Iya. Saya juga akan mencoba untuk belajar deh bagaimana cara mengelola manajemen waktu gitu ketika mengajar di dalam kelas agar tidak kejadiannya tidak seperti kemarin lagi gitu. Siap. Ya. Satu lagi memanage waktu lebih baik lagi. Betul, siap. Oke, baik. Sepertinya cukup Bu Nisa. Saya terima kasih atas kerjasamanya menyediakan waktu untuk mengobrol di sesi pasca observasi ini. Secara keseluruhan saya melihat Bu Nisa itu sudah cukup baik ketika pembelajaran gitu ya. Anak sudah hampir seluruhnya aktif begitu ya, walaupun masih ada sih beberapa itu wajar, namun tetap harus kita dampingi anak-anak yang agak bermasalah itu begitu untuk mengetahui apa sih minatnya, apa sih keinginannya, apa sih kebutuhannya seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak nih guru-guru seperti Bu Nisa yang menyiapkan media model pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan murid gitu ya, terus berpihak kepada kepentingan murid aktivitasnya lebih banyak dibandingkan guru gitu ya. Baik, mungkin itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa lagi nanti Bu di rencana tindak lanjut berikutnya, karena yang namanya supervisi akademik itu tidak berhenti di pasca observasi, tapi akan membentuk siklus gitu, seperti itu, refleksi perbaikan seperti jadi berkelanjutan sehingga performa guru itu bisa makin meningkat dalam kelas begitu. Baik Bu, untuk mengaktifkan siswa. Insya Allah saya akan mencoba untuk tadi masukan-masukan dari Ibu itu sangat
bermanfaat sekali bagi saya, khususnya dalam kegiatan mengajar Ibu. Insya Allah saya akan mencoba untuk untuk menyimpannya untuk perbaikan saya ke depannya lagi. Terima kasih Bu Nisa.